Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Pak. Oke, gimana? Aduh, aku nggak usah tanya gimana, ini kayaknya sudah lemes ini. Iya kan? Sudah Ya, lupa lapar, Pak. Iya, karena ya sudah siang ya. Oke. Saya sebelumnya terima kasih ya teman-teman sudah datang ke sini, sudah mau melaksanakan konseling kali ini, sudah mau saya kumpulkan pada siang hari ini, meskipun ya dengan kerelaan hati dari teman-teman. Oke, sebelum saya mulai, teman-teman ini sebelumnya kan sudah saya asesmen ya permasalahannya. Jadi saya kumpulkan di sini itu dengan tujuan kita bahas masalah teman-teman bersama-sama. Kenapa? Karena ada kemiripan antara masalah teman-teman yang satu dengan yang lain seperti itu. Setelah saya asesmen seperti itu. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya kita di sini saling membantu. Bisa jadi kita bahas satu orang bisa membantu masalahnya sendiri, masalah teman-teman yang lain seperti itu. Bisa dipahami. Oke. Kita di sini punya waktu ya maksimal 20 menit lah ya. 20 menit cukup. Cukup, Pak. Saya timer dulu ya. Oke, 20 menit supaya kita nggak lama-lama, supaya teman-teman bisa konsentrasi secukupnya seperti itu. Oke. Seperti yang teman-teman sudah pernah lakukan, jadi kita kali ini mohon kerjasamanya untuk menjaga rahasia ya, yang ceritakan. Jadi sesi kali ini kita akan membahas satu orang aja, cukup. Jika satu orang ini nanti nggak cukup, ya kita lanjutkan di sesi berikutnya. Jika satu orang ini sudah cukup dirasa, maka kita di sesi selanjutnya kita berganti pembahasan orang, seperti itu ya. Oke, sebelum kita mulai, kita bisa berdoa dulu sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa. Cukup. Oke. Saya menawarkan dulu nih pada teman-teman yang mau menceritakan problemnya terlebih dahulu. Saya tawarkan sebelum saya tunjuk. Tidak ada? Oke, kita mulai dari sebelah kiri dulu, guys. Gak apa-apa. Ya, boleh? Menceritakan masalahnya ya. Dari sebelah kiri saya maksudnya. Iya. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Iya. Di sini saya tuh memiliki permasalahan terkait kepercayaan diri. Dimana saya tuh merasa kayak nggak percaya diri gitu Pak atas kemampuan diri saya sendiri. Bahkan ketika saya mendapati suatu kegagalan, saya seringkali tuh menyalahkan diri saya sendiri. Kok kamu nggak bisa sih, kok kamu nggak bisa sih, kayak gitu. Oke. Selanjutnya saya ajak dari Mbak sebelah sana. Oh iya, kalau saya itu sih Pak, lebih ke apa ya, takut dinilai oleh orang lain gitu. Jadi saya tuh kayak harus sempurna gitu Pak di mata orang lain gitu, kayak dalam artian ketika saya ngerjain tugas atau ketika saya kan juga ikut organisasi, terus juga ada persiapan teman. Nah, ketika saya melakukan 3 hal itu, saya tuh kayak harus perfect, nggak boleh ada yang salah. Kalau misalnya saya tuh salah, ya berarti kayak itu tuh bikin malu saya gitu. Terus jadi saya tuh kayak nggak berani melakukan aktivitas selanjutnya gitu. Oke. Selanjutnya Mbak sebelah sini. Kalau saya tuh dituntut orang tua saya untuk menjadi yang sempurna. Jadi kayak saya tuh nggak boleh gagal dalam suatu hal kayak gitu. Oke. Selanjutnya. Ya saya hampir sama sih sama kayak teman-teman. Saya tuh lagi nggak percaya diri gitu ya, karena saya tuh ngerasa saya tuh harus sempurna dan saya itu harus bisa menjadi baik di mata orang lain gitu. Oke, terima kasih ya sudah menceritakan ya garis besar masalahnya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan pemilihan satu orang yang akan dibahas, supaya memudahkan kita dalam saling berkomunikasi nanti, saya minta, meskipun beberapa mungkin kayaknya udah ada yang kenal, saya minta perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu, namanya siapa, terus ngefans sama siapa, itu aja sih. Kira-kira kalian, saya rasa setiap orang punya orang yang difans deh, punya apa ya, model, sesuatu model yang menjadi harapannya. Tambah hobi deh. Ya. Banyak banget Pak. Iya. Apa lagi Pak? Sharing sekaligus ya. Udah.
Oke, silakan dari kanan saya dulu sekarang. Namanya, nama panggilan, modelnya siapa, sama hobinya apa? Perkenalkan, aku Hanida. Role modelku itu idol K-pop yang juga yang hobinya seorang fotografi juga, yang bernama Najimin. Nah, itu role model saya, dan juga hobi saya itu fotografi dan juga editing. Oh, nyambung ya antara fotografi dengan yang di fan itu seorang fotografer juga ya. Bagus. Selanjutnya? Saya Najwa Kak. Terus role model saya itu Najwa Shihab. Oke. Terus hobi saya itu memasak. Memasak, wow. Mbak Najwa hobinya, role modelnya sama namanya, Najwa Iya. Shihab. Mbak Najwa Shihab ini suka memasak. Mbak Najwa juga suka memasak. Mbak Najwa suka memasak makanan, Mbak Najwa Shihab suka memasak isu-isu sekarang ya. Jadi saya rasa ini bisa menjadi collab nanti ya. Oke. Selanjutnya, Mbak ini. Ya, perkenalkan nama aku Email. Untuk role modelku mungkin ya mau di Ayunda. Dan kalau hobi aku suka traveling. Oh, saya juga tahu deh. Mau di Ayunda ini suka traveling juga nggak? Ya, Dalam beberapa postingan saya lihat di media sosialnya kan traveling ya. Iya. Jadi bisa Mbak well, Email itu, mohon maaf ya. ya. Mbak Email itu bisa mencari referensi traveling dari Mbak Mau di Ayunda ya. Iya. Oh iya, bagus. Selanjutnya terakhir. Oke, perkenalkan, nama saya Iis. Role model saya kebetulan sama dengan Mbak Email. Saya juga mau di Ayunda, dan hobi saya itu menulis quotes, puisi, novel, dan cerpen kayak gitu. Pokoknya menulis. Oh iya, saya tahu juga Mbak Mau di Ayunda itu seorang influencer ya. Dan itu mungkin bisa mendukung inspirasi Mbak Is untuk menulis. Iya. Dan mungkin bisa kolaborasi dengan Mbak siapa, Imelda ya? Iya, Iya. boleh. Menulis tentang traveling atau traveling sambil menulis seperti itu ya. Unik-unik dan sangat bagus teman-teman. Oke, sudah ingat semua ya namanya ya. Oke, selanjutnya saya tawarkan terlebih dahulu deh masalah yang mau dibicarakan pada sesi kali ini. Saya sih Pak, saya ingin sekali. Ingin sekali ya. Kenapa ingin sekali? Karena dari sesi konseling sebelumnya itu kan saya juga konseling kelompok ya Pak. Itu tuh giliran saya tuh masih belum, karena masih ada teman saya yang memang permasalahannya itu lebih urgent dibahas. Oke, jadi kali ini Mbak Najwa mengajukan diri ya. Oke teman-teman, bagaimana? Sepakat ya? Sepakat. Oke. Jadi nanti Mbak Najwa akan saya minta untuk menyampaikan lebih dalam dari problemnya. Teman-teman, ini nanti menanggapi atau memberi pertanyaan, atau bisa nanti memberikan pencerahan atau saran, disampaikan dengan baik, disampaikan dengan sopan, dan tidak berkata yang tidak seperti itu ya teman-teman. Bisa dipahami ya? Oke. Saya persilakan Mbak Najwa untuk menyampaikan problemnya lebih dalam lagi. Jadi tuh saya tuh akhir-akhir ini tuh merasa kayak terbebani gitu, yang sebenarnya tuh saya tuh juga tahu kalau itu tuh tidak perlu dipikirkan dan dibuat beban gitu. Jadi kan saya tuh kan kuliah ya Pak saat ini. Nah kebetulan memang saya tuh ikut organisasi sejak semester kemarin. Nah saya tuh ngerasa waktu semester kemarin itu kan kalau di organisasi kan ada kayak divisi-divisi atau apa yang namanya sisi gitu ya. Nah ketika saya masuk di divisi tersebut itu saya tuh merasa kalau teman-teman saya itu kurang aktif dan kurang membantu satu sama lain, sehingga di situ saya merasa kayak saya sendiri yang bekerja keras terus membantu divisi saya gitu, sampai akhirnya tuh karena saya kebiasaan kayak apa-apa saya sendiri, terus kebiasaan kayak harus saya yang opera-opera, harus saya yang mengingatkan dan kayak harus saya inisiatif, itu tuh muncul kayak perilaku kalau misalnya ada orang yang sebenarnya entah itu saran atau kritikan, itu tuh membuat saya tuh kayak jadi malu banget, kayak oh ternyata aku salah. Sebenarnya tuh kan kalau dipikir ya kalau salah ya tinggal diperbaiki aja, tapi itu membuat saya kayak oh ya udah deh aku nggak mau lagi ngerjain ini, aku nggak mau lagi kayak gini, bahkan kayak lebih sebenarnya kayak saya nggak mau lagi inisiatif, saya lebih milih buat pasif aja, soalnya kalau misalnya saya inisiatif ntar salah, jadi mending kalau mereka nggak duluan buat inisiatif ya udah saya juga nggak mau buat ngerespon atau mengingatkan dulu kayak gitu.
Oh, oke oke. Baik baik. Oke, berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Mbak Najwa tadi, bagaimana tanggapan teman-teman peristiwa tersebut? Iya. Itu udah berapa lama terjadi mbak? Maksudnya itu kayak udah sering atau gimana? Seingat saya itu tuh kalau sebelum saya kuliah itu saya tuh ngerasa kalau saya tuh orangnya tuh insecure banget, terus gak pede banget. Nah ketika saya SMA itu kayak tiba-tiba aja pengen join organisasi juga kan, terus ternyata lolos. Nah dari situ ternyata tingkat senioritasnya tuh parah banget gitu loh. Nah itu malah bikin saya tuh benar-benar takut dan insecure. Tapi di situ tuh kayak ya saya kayak ngerasa hoki aja gitu, kayak kepilih gitu, jadi kayak istilahnya kayak ketua gitu loh. Nah dari situ tuh saya tuh kayak jadi orang tuh yang lebih percaya diri memang. Cuma saya tuh jadi benar-benar takut sama kayak kritikan gitu. Saya tuh takut kalau saya tuh dijudge sama anggota-anggota saya gitu, terhadap apalagi kayak terhadap kepemimpinan saya gitu. Jadi itu gimana caranya itu agar saya tuh bisa menjaga mereka itu biar suka sama kepemimpinan saya. Nah ternyata itu tuh juga berdampak sampai sekarang, kayak ke bawah sampai sekarang gitu. Oke. Kenapa mbak, maksudnya apa yang menjadikan Mbak Jua itu takut untuk dikritik? Sebenarnya ketakutan dikritik itu kayak saya beranggapnya kalau saya dikritik ya berarti saya itu salah, saya itu jelek, terus saya itu nggak kayak contohnya misal opini gitu ya, terus dikritik berarti opini saya kan jelek, opini saya itu nggak pantas berada di situasi itu kayak gitu sih kan gitu. Oke, silakan. Kenapa Mbak kok sampai berpikiran bahwa kalau dikritik itu opini Mbak atau pendapat Mbak yang Mbak ajukan itu jelek di mata orang? Karena saya mikirnya karena kan kalau dikritik berarti kan tidak ada kecocokan. Maksudnya kalau misalnya cocok ya berarti kamu nggak dikritik gitu sih saya mikirnya. Berarti kalau saya dikritik ya berarti nggak cocok, nggak sesuai, terus juga nggak layak aja di situ. Lalu pada saat Mbak dikritik nih, Mbak kan tadi bilang merasa malu juga kan. Nah kalau itu apa sih yang Mbak lakukan? Respon saya kalau misal kayak gitu kayak oh ya udah, terus kalau enggak saya tanya yang salah gimana, kurangnya gimana. Tapi itu kayak status formalitas aja, kayak buat menenangkan diri saya saat itu aja gitu. Tapi kayak di belakangnya kayak pasti kayak sedikit kesal, terus kayak oh ya udah wes aku nggak mau lagi, ntar kayak gini nggak mau lagi ngasih saran atau apa gitu. Oke, tinggal Mbak Iwal nih, silakan. Tadi kan Mbak Najwa bilang join organisasi itu awalnya dari SMA gitu ya, minat join organisasi, terus di perkuliahan ini join organisasi juga dari semester kemarin, berarti dari semester awal perkuliahan ya Mbak ya. Nah lalu alasan apa sih Mbak Najwa pengen join organisasi? Alasannya tuh kalau dari SMA karena kan kalau waktu SMA ya, karena saya tuh SMA itu merasa kayak saya tuh insecure, terus kayak lihat anak-anak OSIS waktu itu kayak oh mereka tuh bisa kayak berbaur ke banyak orang gitu. Jadinya tuh saya kayak termotivasi di SMA itu kayak gitu. Nah ketika di SMA tuh ya memang saya bisa seperti itu gitu, kayak punya banyak teman, lebih terbuka, terus saya juga lebih percaya diri. Itu memang bisa merubah saya gitu. Tapi jeleknya tuh yang tadi, yang saya jadi takut dikritik dan kayak harus sempurna gitu. Nah kalau di kuliah sendiri itu sebenarnya tuh karena saya kayak pernah dengar kan kalau salah satu syarat apa ada poin itu buat satu syarat buat yudisium itu kamu harus banyak memiliki kegiatan di luar perkuliahan. Nah karena alasan itu saya nyoba lah daftar, dan ternyata memang ketika saya daftar itu banyak orang-orang yang sangat membantu saya, maksudnya kayak bisa bikin saya lebih percaya diri, lebih terbuka gitu. Tapi buruknya tuh masih tetap ada ke bawah dari SMA, yang saya tuh takut kayak dinilai, takut dikritik. Berarti alasan masuk organisasi di perkuliahan itu hanya karena syarat untuk yudisium itu? Awalnya ya. Awalnya iya, berarti kalau sampai sekarang? Kalau sampai sekarang itu saya kan sebenarnya waktu itu ada dua pilihan ya, untuk lanjut atau enggak. Tapi saya memilih lanjut karena saya merasa kayak
di situ orang-orangnya tuh nyaman, kayak orang-orangnya tuh malah kayak menjadi salah satu alasan saya buat bertahan gitu loh, orang-orangnya itu sih. Oke, Mbak Najwa bilang kalau orang-orangnya nyaman membuat Mbak Najwa bertahan. Tapi tadi Mbak Najwa bilang kalau misalkan itu ada suatu Mbak Najwa menyampaikan pendapat atau itu dikritik gitu ya, dan itu membuat Mbak Najwa malu. Nah, apakah itu membuat Mbak Najwa nyaman? Saya tuh kayak gimana ya, kayak saya tuh tetap nyaman aja, cuma saya tuh jadinya tuh nggak berani buat speak up gitu loh. Kan kayak ada waktu-waktu tertentu ya kalau kita ngomong serius atau ngobrolin hal penting. Nah, di waktu-waktu itu jadi saya kayak takut buat mengungkapkan pendapat saya gitu, karena takut dinilai tadi itu. Oke, berarti Mbak Najwa nggak menjadi diri Mbak Najwa sepenuhnya dong? Iya sih kayak. Iya. Lalu gimana pendapat Mbak Najwa, maksudnya kayak gimana caranya biar bisa menjadi diri Mbak Najwa sendiri? Saya tuh sebenarnya juga bingung, karena saya tuh cenderung orangnya tuh cuek gitu loh. Kalau misalnya nggak diajak ngobrol, ya udah saya nggak begitu akan ikut nimbrung gitu. Terus juga kadang tuh kalau misal kayak kejadian yang saya kayak misal saran atau ini terus dikritik gitu, saya kayak oh lah ya udah, mungkin saran dari teman-teman lain gimana. Tapi sebenarnya tuh saya tuh kayak beranggapan kayak oh berarti ya wes lah, aku nggak akan saran lagi gitu. Tapi saya tetap berusaha kayak ya udah nggak apa-apa gitu loh. Itu sih kayaknya. Oke, saya memahami ya, Mbak Iis pasti ingin mengulik lebih dalam lagi tentang Mbak Najwa. Kita berikan kesempatan kepada Mbak Email ya, mohon maaf. Mbak Email pasti sangat penasaran apa yang terjadi dengan Mbak Najwa. Kita beri kesempatan Mbak Iis dengan Mbak Hanida untuk bisa mengeksplorasi Mbak Najwa dari sudut pandang masing-masing, seperti itu. Ada? Iya. Ya, oke, silakan. Oke, tadi kan Mbak Najwa bilang kalau artinya saya dikritik berarti ada yang salah dari saya. Nah, Mbak Najwa ada bukti nggak kalau Mbak Najwa tadi dikritik itu ada salah? Kan nggak semua bentuk kritikan tuh kadang-kadang karena kita salah, malah kadang-kadang kita dikritik tuh hanya untuk sekedar mengapresiasi kita gitu, nggak selalu kita salah gitu. Iya, sebenarnya emang nggak ada bukti sih Mbak, dan itu juga benar. Cuma saya tuh kalau itu ya memang nggak ada bukti dan itu juga benar. Tapi kadang tuh masih ada perasaan kayak malunya gitu loh, kayak malu, terus berarti kayak ya balik lagi kayak jadi nggak percaya diri. Tapi bukan berarti saya langsung nggak pede, nggak waktu momen-momen itu aja jadi nggak percaya diri. Terus itu ada bawa dampak nggak ke kehidupan Mbak sehari-hari? Maksudnya selain jadi nuntut diri sendiri tadi, ada nggak dampak lain? Itu sih saya lebih jadi banyak bertanya. Kayak saya gini, kayak itu kan kebawa juga ya di lingkungan entah itu perkuliahan atau di lingkungan kerja saya gitu. Kalau di lingkungan kerja saya tuh jadinya tuh saya tuh kayak terlalu banyak tanya buat memastikan. Nah itu juga saya tuh kadang tuh kayak muncul ketakutan kayak apa aku banyak tanya ini kayak takut dikira cari muka atau takut dikira gimana. Tapi sebenarnya tuh saya tuh kayak takut aja kalau ntar misal salah kan saya kan jadi kayak malu, terus juga jadi nggak berani melakukan hal yang sama gitu. Oke, Mbak Hanida ada? Saya ingin bertanyakan tadi kan kayak merasa kayak sampai malu dan juga jadinya ke kehidupan sehari-hari Mbak kayak jadi banyak bertanya gitu. Nah, kalau pandangan orang lain nih terhadap Mbak saat Mbak banyak tanya ke orang lain, apakah itu membuat Mbak kayak merasa kayak makin jadi malu, makin gak percaya diri, atau seperti apa tanggapan dari orang lainnya itu? Kalau tanggapan dari orang lain kan tentunya saya nggak tahu ya mereka tuh bakal nilai saya itu gimana. Cuma kalau dari saya sendiri itu merasa kalau saya banyak tanya aja berarti kan
bisa aja kayak saya tuh cari muka, atau bisa aja saya kayak udah tahu tapi pura-pura gak tahu gitu. Apa yang mendasari bahwa pikiran Mbak kayak kalau aku banyak tanya berarti aku cari muka kayak gitu? Sebenarnya itu tidak berdasarkan maksudnya tidak berdasar karena ada bukti, cuma itu dari dari kayak sudut pandang saya aja. Kalau misal entah ya, kayak maksudnya kalau saya banyak berarti kamu kayak entah aja bisa cari muka atau pura-pura gak tahu gitu padahal tahu. Oke. Karena teman-teman, terima kasih ya. Jadi karena waktu kita sudah mendekati akhir, jadi ini untuk terakhir kali saya beri kesempatan kepada teman-teman ini untuk memberikan tanggapan akhirnya ke Mbak Najwa seperti itu. Silakan masing-masing jika ada. Kalau bertanya Iya, sekali boleh? boleh. Oke. Mbak Najwa tadi kan bilang kalau Mbak Najwa itu jadi malu, nggak percaya diri. Lalu apa sih yang membuat Mbak Najwa itu percaya diri? Hal apa yang membuat Mbak Najwa bisa percaya diri? Ketika saran atau masukan saya itu dipakai, maksudnya tidak setiap saat itu kayak misalnya ada hal penting yang harus dibicarakan terus saran saya yang dipakai. Saya maksudnya tuh saya nggak memaksa seperti itu, karena emang kadang itu ada hal-hal yang kayak saya kurang bisa memahami yang sedang dibahas gitu. Tapi kalau dari saya sendiri kayak beberapa kali misal kalau saya saran terus ternyata kayak dikritik gitu, terus jadi kan saya kan jadi kayak ya udah diam, terus saya kayak malu gitu kan. Terus nanti ada yang kayak tanya pendapat saya, terus saya ngomong lagi walaupun itu dalam keadaan masih malu itu ya. Terus ternyata kayak mereka setuju, terus kayak itu yang kayak memulihkan perasaan malu saya jadi ke percaya diri itu. Oke, berarti Mbak Najwa ini percaya diri ketika pendapat Mbak Najwa itu didengarkan gitu. Oke, baik. Dari teman-teman ada tanggapan penutup ya? Boleh tanya Pak? Iya. Oke, kan tadi Mbak Najwa katanya kalau dikritik dan semacamnya itu malu, terus akhirnya menuntut diri sendiri lah. Menurut Mbak Najwa, dengan seperti itu apakah membawa kebaikan bagi diri Mbak Najwa? Iya, enggak juga sih. Oke. Tinggal Mbak Anida, ada tanggapan terakhir? Enggak. Nggak ada. Oke, baik. Jadi saya ucapkan terima kasih ya kepada Mbak Najwa telah menyampaikan problemnya, telah menanggapi dari teman-teman. Jadi semua ini kan berawal dari pengalaman Mbak Najwa sejak SMA seperti itu, sehingga Mbak Najwa menimbulkan keyakinan bahwa kalau dikritik pasti malu seperti itu, sehingga Mbak Najwa konsekuensinya tidak berani menanggapi kritiknya seperti itu ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman dan terima kasih sekali lagi kepada Mbak Najwa, dan kita lihat bersama bahwa sepertinya pada sesi kali ini belum selesai nih ujungnya kita Mbak Najwa ini. Kita lanjutkan di sesi berikutnya seperti itu teman-teman. Oke, bisa kita tutup ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.